Selamat datang kembali di YouTube channel favorit Anda, SMC Media Visitama. Sebuah channel yang akan mengajak Anda untuk berjalan melangkahkan kaki menuju tempat dan kisah-kisah bersejarah dari para leluhur Nusantara. Kali ini, kita akan berjalan melangkahkan kaki menuju awal abad 16, yakni pada masa akhir kejayaan Majapahit di Nusantara. Pada saat Tome Pires membuat catatan tentang perjalanannya di kawasan Asia, khususnya di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Tome Pires adalah seorang penjelajah, diplomat, dan penulis berkebangsaan Portugis. Pada tahun 1512, ia ditugaskan ke Malaka, setelah wilayah ini dikuasai oleh Portugis. Pada saat tinggal di Malaka, Tome Pires menulis sejumlah catatan penting. Buku yang berjudul Suma Oriental, que trata do Mar Roxo et aos Chins, yang artinya ikhtisar wilayah timur, dari Laut Merah hingga negeri Cina, adalah sebuah kumpulan catatan khusus yang ditulis oleh Tome Pires pada tahun 1512 hingga tahun 1515. Catatan ini berisi berbagai informasi tentang kehidupan di wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara pada awal abad ke-16. Naskah ini, sebenarnya adalah sebuah laporan resmi yang ditulis Tome Pires kepada Raja Emmanuel dari Portugal. Suma Oriental, buku karya Tome Pires, mencatat bahwa Jawa atau Majapahit memerintah wilayah Nusantara mulai dari Maluku, di sisi timur, hingga sebagian besar wilayah sisi barat Nusantara. Majapahit menguasai semua wilayah ini dalam kurun waktu yang cukup lama, yakni selama hampir 100 tahun. Akan tetapi pada saat kunjungan Pires di Jawa bulan Maret hingga Juni tahun 1513, kekuatan dan dominasi Jawa mulai berkurang. Pires memberikan deskripsi geografis yang sangat lengkap tentang wilayah Majapahit, termasuk peta dan detail topografi. Menyajikan informasi tentang lokasi, iklim, karakteristik penduduk, geografis dan hal-hal lainnya yang berkembang pada saat itu. Tome Pires menceritakan tentang para bangsawan di Jawa, dan digambarkan sebagai sosok yang tinggi dan tampan, dengan dekorasi mewah, dan mereka juga memiliki banyak kuda peliharaan yang dihiasi dengan berbagai aksesoris yang indah dipandang mata. Dalam aktivitas kehidupan mereka sehari-hari, para bangsawan dan pejabat kerajaan menggunakan keris, pedang, dan tombak dari berbagai jenis. Semuanya bertatakan emas dengan detail ukiran yang indah dan cita rasa seni yang tinggi. Mereka suka berburu dan sekaligus penunggang kuda yang hebat. Kuda-kuda tunggangannya memiliki sanggurdi dan bertatahkan emas. Pelana kuda yang digunakan juga bertatahkan emas. Menurut Pires, hal ini tidak dapat ia temukan di tempat lain. Pires mencatat, penguasa Jawa dianggap begitu mulia dan agung, hingga tidak ada bangsa yang dapat dibandingkan dengan mereka di wilayah dunia manapun. Rambut kepalanya dicukur rapi dan tampak indah, kadang mereka mengusap rambut dari dahi ke atas. Penguasa Jawa dipuja oleh rakyatnya seperti dewa, dengan rasa hormat yang tinggi dan penghormatan yang dalam. Sesekali para bangsawan pergi berburu atau mencari kesenangan dengan gayanya yang agung dan berwibawa. Mereka biasa menghabiskan banyak waktunya untuk mencari kesenangan, ditemani para pengiring yang memiliki banyak tombak dengan gagang berlapis emas dan perak, dengan berbagai hiasan dan tatahan yang indah dan menawan. Mereka banyak membawa berbagai jenis anjing untuk menemani perburuan, dan mereka juga memiliki banyak gambar yang dilukis dengan pemandangan alam saat berburu. Mereka biasanya juga membawa sejumlah selir, kuda yang bagus, sapi, dan gajah yang bagus untuk menarik kereta dari kayu, yang dicat bagus dan berlapis emas. Para bangsawan pergi dengan membawa kereta terbaik yang dimilikinya.
Apabila mereka pergi melalui jalur laut, mereka menggunakan kapal-kapal kecil yang dicat dan dihias dengan indah. Ada tempat khusus untuk para wanita atau selir-selir mereka, sedangkan tempat lain dipergunakan untuk para bangsawan yang ikut menemani. Tome Pires juga mencatat pasukan militer yang dimiliki Kerajaan Jawa pada saat itu. Disebutkan bahwa pasukan tentara Gustipati, wakil Raja Batara Brawijaya, berjumlah 200.000 orang. Dan sejumlah 2.000 pasukan diantaranya adalah prajurit berkuda. Tom Pires mencatat, kebesaran Majapahit sudah beredar di kalangan masyarakat luas kala itu. Mereka menguasai seluruh Jawa hingga Maluku, serta melindungi beberapa kerajaan besar di wilayah barat dan utara. Kekuatan dan kebesaran Majapahit itu, karena didukung oleh ketangguhan pasukan yang menguasai jalur maritim dan penaklukan kota-kota pelabuhan di Nusantara. Negeri Jawa dituliskan sebagai sebuah negeri yang wilayahnya membentang dari Cirebon hingga Blambangan, kemudian memutar dari satu sisi ke sisi lain. Negeri ini sangat teduh, suasananya hampir sama dengan Portugal serta kondisinya sangat sehat. Pada masa itu, dicatat bahwa negeri Jawa sangat berkuasa karena kekuatan militer dan kekayaan yang dimilikinya, juga karena kerajaan ini melakukan pelayaran ke berbagai tempat yang sangat jauh dari wilayahnya. Wilayah perdagangannya yang terbesar dilakukan di wilayah India, Bengal, dan Samudra Pasai. Mereka menguasai dan mendominasi seluruh perdagangan yang ada. Seluruh pelautnya adalah orang-orang lokal, dan mengumpulkan para pedagang yang membawa berbagai komoditas di sepanjang pesisir pantai. Hingga tidak ada satupun tempat yang dikabarkan mampu menyamai dominasi perdagangan negeri Jawa pada saat itu. Para pedagang di Jawa terdiri dari orang Cina, Arab, Persia, Gujarat, Bengal dan dari berbagai bangsa lainnya. Jumlahnya sangat banyak, sehingga orang-orang Timur Tengah merasa cocok untuk memperkenalkan keyakinan mereka di pesisir pantai Jawa. Negeri Jawa di bagian pedalaman memiliki banyak kota, berpenduduk padat, dan beberapa di antara kotanya berukuran sangat besar. Di antaranya adalah kota Dayo, yakni tempat raja membangun istana, dan ia selalu tinggal di dalamnya. Orang-orang yang berkunjung ke istana sangat banyak dan tidak terhitung jumlahnya. Sang raja jarang beraktivitas dan menampakkan diri di depan umum, hanya 1 atau 2 kali dalam setahun. Raja lebih sering tinggal di dalam istana, bersama para istri dan selirnya. Pires juga mencatat, bahwa Raja Jawa mempekerjakan 1.000 orang pembantu, yang ditugaskan khusus untuk menjaga para selir dan istri-istrinya. Mereka menggunakan pakaian seperti wanita, dan menata rambutnya berbentuk mahkota. Rakyat biasa, tidak diperbolehkan memandang raja dari batas pusar hingga ke atas. Rakyat juga diharuskan menundukkan kepalanya, pada saat bertemu sang raja. Dan siapapun yang melanggar aturan, dapat dijatuhi sanksi berat hingga hukuman mati. Pada saat raja berburu keluar dari istananya, pengumuman akan disebar di seluruh penjuru kota, dan tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk meninggalkan rumah dalam kondisi apapun. Para permaisuri menaiki gajah yang dihias menggunakan kain sutra. Tiap permaisuri dan selir diikuti oleh 30 pengiring, dan berjalan kaki berurutan sesuai derajat mereka. Sang raja berada di belakang mereka, dan naik kuda bersama Gusti Patenya. Mereka membawa serta anjing pemburu dan beragam jenis anjing lainnya. Sedangkan para pria, membawa trisula berburu yang bertatahkan perhiasan indah. Jika bertemu dengan rombongan pengganggu di jalan, tidak segan-segan para pengawal akan membunuhnya. Menurut Tome Pires, hal itu sudah menjadi adat dan kebiasaan yang berlaku di negeri Jawa. Ia juga mendengar bahwa kejadian seperti itu pernah terjadi di wilayah Tuban. Pada kesempatan lain, Pires menyaksikan sendiri di daerah Sidayu, Gresik.
Setiap lelaki di Jawa, kaya maupun miskin, harus menyimpan senjata berupa keris, tombak dan perisai di rumahnya. Para pria tidak diperbolehkan keluar dari pintu rumah tanpa memakai keris pada ikat pinggangnya. Tome Pires juga mencatat bahwa watak orang Jawa sangat keras, dan sebagai penulis, ia dengan jujur mengakui hal ini. Karena Pires masih sering bertemu dengan mereka di berbagai wilayah pedesaan Pulau Jawa. Orang-orang Jawa adalah para pemberani yang bersedia mati demi apa yang diyakininya. Jika berjudi, ia bermain dengan nilai taruhan sangat besar, bahkan tidak jarang hingga mempertaruhkan anaknya sendiri. Tidak ada bangsa-bangsa di belahan bumi lain yang para prianya suka mengamuk, seperti yang ada di negeri Jawa. Sebagian dari mereka adalah warga biasa, yang mudah mengamuk pada saat mereka mabuk. Para bangsawan di negeri Jawa, biasanya saling menantang satu sama lain untuk bertarung. Sebuah pembunuhan dapat terjadi hanya karena sebuah perselisihan kecil saja, dan hal ini sudah menjadi kebiasaan penduduk Pulau Jawa pada saat itu. Sebagian dari mereka melakukan pertengkaran dan pembunuhan di atas kuda, sebagian lainnya di darat, atau dimanapun tempatnya, tergantung pada kesepakatan yang telah mereka setujui. Ada kurang lebih 50.000 para pertapa di negeri Jawa, dengan 3 atau 4 aliran keagamaan. Sebagian dari mereka tidak makan nasi dan tidak minum anggur. Mereka semua perjaka, serta tidak mengenal dan berusaha menjauhi perempuan. Para penduduk memberinya sedekah, dan mereka akan sangat bahagia jika pertapa ini berkunjung ke rumah-rumahnya. Para pertapa ini juga dipuja, dipercaya dan sangat dihormati oleh penduduk negeri Jawa. Berdasarkan aturan, mereka berjalan berkelompok 2 hingga 3 orang, hampir tidak pernah sendirian. Tome Pires menambahkan, ia menyaksikan bukan hanya sekali, melainkan beberapa kali melihat rombongan 10 atau 12 pertapa di negeri Jawa. Banyak di antara wanita Jawa memutuskan untuk menjadi pertapa setelah kehilangan suami pertamanya. Pires mencatat, jumlah mereka di Jawa sangat banyak. Diperkirakan lebih dari 100.000 wanita. Tentang sopan santun di Jawa, Tome Pires mencatat, warga negeri membungkuk kepada pate dengan cara yang sama seperti saat mereka berdoa, yaitu dengan meletakkan tangan di atas kepala mereka. Jika bertemu dengan raja, mereka harus bicara dalam jarak kurang lebih 4 atau 5 langkah. Berbicara melalui orang ketiga atau pendamping, adalah sebuah tata krama untuk berbicara kepada sang raja. Itulah sebagian gambaran tentang kebiasaan masyarakat negeri Jawa, yang digambarkan oleh Tome Pires dalam laporan perjalanannya, yang dicatat dalam buku Suma Oriental atau catatan tentang negeri-negeri di wilayah timur. Demikianlah perjalanan kita kali ini. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel SMC Media Visitama YouTube channel. Agar kita dapat berbagi cerita tentang kejayaan leluhur Nusantara, dan dapat mengambil nilai-nilai positif yang ada di dalamnya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam perjalanan berikutnya.